juga dari ayat-ayat yang ada di dalam 3 kitab suci, yaitu Al-Quran, Torah, dan Bible. Sama, silakan. Bang Neplos, kita persilakan buat nambahin. Silakan Bang Neplos. Mungkin Gurunda lagi sholat dah. Ya, kita coba ini ya, sebenarnya ya, secara logika saja bahwa kalau pertanyaannya apakah Yesus dan Isa itu sama, saya berani bilang sama dalam pendekatan ilmu semiotik. Kenapa? Kita harus coba kita lihat apa persamaannya dan apa perbedaannya. Ternyata banyak persamaannya, sedikit perbedaannya. Perbedaan itu terletak di fragmen histori. Jadi ada beberapa histori yang tidak sama ceritanya antara Isa dengan Yesus, tapi ada keterkaitan. Nah, kalau saya pribadi memandang begini, kalau kita coba bernalar ya, kalau seandainya Isa dan Yesus berbeda, berarti ada 2 orang yang pernah menghidupkan orang mati. Berarti ada 2 orang yang pernah menghusap mata orang buta. Dan berarti akan ada 2 orang juga yang akan datang nanti suatu saat di akhir zaman. Apakah ini dimungkinkan? Enggak, kita lihat dulu. Ternyata ada historinya, ada 2 orang yang lahir dari wanita suci. Masalahnya wanita suci ini ada 2 atau ada 1? Kalau ada 1 berarti dia lahirin anak kembar. Ternyata enggak, dia lahirin 1 orang. Berarti orang yang dimaksud adalah Isa atau Yesus. Dan itu sama. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau di dalam Quran Isa itu disebut Isa itu diceritakan bahwa dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Kalau Yesus, perspektif Yesus dalam Bible, dia dibunuh dan dia disalib. Saya berani bilang ini nyambung. Ternyata ini 1 orang, bukan 2 orang. Saya berani bilang bahwa penyaliban itu benar. Dan saya juga berani bilang bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib itu benar. Kok bisa begitu, Neflos? Bagaimana logikanya? Logikanya begini. Al-Quran mengisyaratkan di situ, mengatakan di situ bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diserupakan. Jangan diterjemahkan dulu apa arti diserupakan. Melainkan diserupakan. Sekarang kita lihat peristiwa itu. Peristiwa pada saat Yesus itu dikutuk oleh tua-tua dan sehingga dia harus disalib oleh bangsa Romawi. Secara histori, banyak yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu disalib. Ini perbedaannya mau kita bahas ya. Sehingga, apakah itu justru bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena wajar, diwajarkan orang yang menyaksikan penyaliban itu mengira bahwa itu Yesus. Jawabannya di mana? Jawabannya di Quran. Quran mengatakan bahwa itu bukanlah Isa alaihissalam, melainkan diserupakan. Dua-duanya benar dan dua-duanya nyambung. Yang satu memandang bahwa itu Yesus. Wajar mereka salah paham. Kenapa? Karena yang mereka lihat Yesus. Tetapi Al-Quran menjawab Isa alaihissalam tidak pernah disalib dan tidak pernah terbunuh, apalagi dihinakan begitu. Melainkan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambung. Cuman perbedaannya adalah kalau di Al-Quran Isa alaihissalam itu dimuliakan di situ. Dimuliakan artinya diselamatkan terhadap peristiwa penyaliban itu. Tapi kalau di Bible dibenarkan itu. Sekarang kita lihat logika. Yang mana yang benar? Yang mana yang paling kuat? Yang mana yang paling dimungkinkan antara Quran dan Bible? Soal perbedaan Isa dan Yesus hanya dari penyaliban ya. Ternyata menurut saya yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar logika, maka Al-Quran yang unggul dalam hal ini. Saya fair melihatnya. Unggul dalam hal ini. Unggul. Alasannya sangat logis. Kalau kita melihat alasan dari kekristenan, apa alasan Yesus itu disalib? Macam-macam alasannya. Salah satu alasan yang paling tidak bisa saya terima adalah Yesus sebagai Tuhan sengaja menyediakan dirinya untuk menjadi korban. Sengaja menyediakan dirinya untuk menjadi korban. Itu sudah batal alasan. Bagi saya itu alasan yang paling gak masuk akal.
Bagi saya itu alasan yang nggak kuat. Harus ada alasan yang paling kuat. Apa alasan yang paling kuat? Alasan yang paling kuat adalah Yesus itu manusia biasa. Itu baru masuk akal. Tapi kenapa Yesus harus dijadikan Tuhan? Itu yang membuat penyaliban jadi nggak masuk akal. Tapi kalau dia hanya sekedar manusia yang nggak punya nilai-nilai ilahi, baru masuk akal. Nah maka dalam hal ini Al-Quran dimenangkan. Kayak begitu. Kalau saya pribadi itu aja, simple. Sama Yesus dan Isa. Terima kasih Bang Neplos. Lanjut Bang Hanzo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ini belum. Penjelasannya udah mantap banget. Iya. Jelas. Oh, udah mau mualaf berarti? Iya, kalau udah mantap biasanya gitu arahnya Bang. Itu Bang. Masuk akal Pres. bang, masuk akal. Iya, oh iya. Silakan mungkin ada yang mau mengganjal lagi itu di hati gitu tentang Islam tuh, silakan tanyain lagi. Dan bahkan menambahkan sedikit di dalam PL pun, di dalam Mazmur itu sudah dinubuatkan juga bahwa dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri orang yang fasik itu disalibkan. Berarti Yesus ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang yang disalibkan itu, orang yang fasik itu disalibkan. Nambahin Ya, sedikit boleh Bang Hos? Boleh, silakan Ustadz. Ya, Bang Hanzo ini yang bicara unggul nih di bawah Anda. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya tidak mungkin dengan jawaban yang singkat. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya butuh penjabaran. Tadi saya tinggal sholat supaya nggak berulang, tadi sudah dijawab ya oleh beberapa rekan. Intinya begini, kalau kita hanya bertahan yang Islam dengan Al-Quran, saudara-saudari kita yang Kristen dengan Bible-nya, tentu nggak akan pernah ketemu. Jadi kita cari wasit nih. Wasitnya berangkat kita harus punya tiket yaitu berupa akal atau logika. Karena akal dan logika itu harus dapat dicerna begitu. Nah, ini bisa nanti kita datang ke suatu tempat dengan beli karcis yang bernama logika tadi, kita merujuk kepada sejarah bisa, bukti-bukti bisa, kemudian juga rujukan lain yang selain daripada Al-Quran dan Bible, sehingga kita mencari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini nanti yang akan membuktikan apakah Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Bukti-bukti juga bisa kita dapatkan selain dari sejarah, yaitu dari istilah terminologi. Yesus ini nama dari mana? Isa Al-Masih ini nama dari mana? Artinya dari mana? Tadi menjawab sebelum saya tinggal sholat, Umi Dini kan bilang ya, bahwasanya yang ditanya ini Yesus yang berdasarkan Isa, yang orang Yahudi, Yesus di dalam gospel orang Yahudi, atau Yesus dari Yunani. Nah, di sini kadang yang membingungkan ya, kalau saya berpegang kepada Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah sosoknya sama, tetapi diceritakan berbeda. Narasi gospel dengan narasi Al-Quran berbeda. Nah, itu tadi kembali ke depan, mencari persamaannya, seperti dijelaskan tadi sedikit saya dapat dari Bang Neflos, harus dicari dulu nih kesamaannya. Kalau kesamaannya kedua belah pihak sepakat, lanjut perbedaannya. Nah, di sini kita bertarung dengan bukti-bukti dan logika. Karena di dalam umat Islam tidak hanya berdasarkan imani saja, tapi kita juga diberikan kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus, yaitu akal. Oke, lanjut standby host. Oke, terima kasih paparan dari Ustadz Unggul, sangat baik sekali. Bang Hanzo, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Apa? Udah nggak ada bang. Udah nggak ada? Ya. Udah. Jadi abang yakin kalau abang Kalau udah nggak ada dipandu sama Bang Kores berarti tinggal asal. Iya.
Terus apa yang menyebabkan Hanzo masih belum milih Islam? Apa? Gak tahu bang. Oh, Tunggu. Aku mau nanya dulu ya. Tapi Hanzo mengimani Yesus itu Tuhan? Mengimani nggak? Aku masih ini bang. ragu nih Bang. Ya, lanjut Bang Pra ya. Masih apa? Masih abu-abu bang. Loh, Abu-abu. di KTP agamanya apa? Nah bang, Di KTP agamanya apa di KTP? Kristen bang. Dari kecil Kristen, dari lahir Kristen berarti. Hanso nggak boleh main-main lo ya. Iya bang. Di bawah banyak yang Oh. curiga nih. Hanso katanya ini Muslim. Di bawah banyak yang curiga lo. Coba diperjelas dulu Res. Iya. Ini apa bang? Semua mana ya bang? Gurunda masih tadi Sholat. izin sholat dulu, pamit sholat dulu. Mungkin Enggak, Bang Hanzo ini mau- seriusan Kristen dari lahir, Bang Hanzo tolong kalau emang Abang Kristen, Islam gitu loh. Jangan Abang di sini guru-guru besar kita loh, Bang. Gitu loh. Ya, Bang kita Hanjo lagi ini nggak- gamer ya. Saya coba saya terawang ya. Saya kan Kiai. Bang Hanjo ini gamer ya. Pemain Mobile Legend bukan? Jujur Kiai aja. ML. Kita agen ini bang ML. ML kan Mobile Legend kan? Heeh. Iya bang. Pasti pengguna assassin betul. Iya bang. Hanso. Ah. Hanso. Nah, betul emang enggak sia-sia saya punya gelar Kiai. Silakan Nah, coba Akin Neflos ya, aku nanya fikih. Kalau maling buff itu haram atau enggak? Silakan. Main buff enggak bang, karena itu kan game. Ah, dia tahu Islam ya? Apa? Islam ya? Apa? Saya masuk dari segi linguistiknya aja deh. Sok Bang Andi. Hanso. Mau kali kamu suara aku, Mbok. Hanso. Bang Hanzo dipanggil sama Bang Handi. Kalau Bang Hanzo Islam aku aja, jadi kita kan fokusnya di Kristen naik di atas ini loh buat biar dialog gitu loh. Enggak bagus Kalau lo. emang Abang ya Islam jangan gitu. Lanjut Enggak boleh lu Muslim terus mau ngaku itu. Oh, kan? malu dia. Malu. Kan? Nggak boleh. Enggak boleh. Islam itu sangat anti dengan penipuan-penipuan dalam agama yang nggak boleh, teman-teman. Kalau dia ngaku kayak gitu harus adat lagi ulang dong. Iya. Enggak boleh main-main itu. kebanyakan Udah nih mau Mobile naik. Legend itu. Mobile Legends. Hanjo tuh kan ateis itu Bang Kures. Mana? Hanzo enggak, dia Shinto dia. Dari Jepang kan? Oh iya ya, bertapa dia ultinya ya. Iya, untuk Iya, ultinya tapa dia. Apa? Iya, Rogo Sukmo. pahlawan dari Jepang Hanzo ya. Waalaikumsalam. Itu ya kawan-kawan ya. Kalau beneran itu Muslim ya, taubatan nasuha ya. Mumpung Iya, masih ada nyawa. Kalau beneran Muslim loh. Tolong yang Islam jangan naik dulu. Nanti kita fokus yang di Kristen dulu, yang Islamnya nanti. Coba. Jadi kayak tadi. Teman-teman netizen, ini ya, saya itu sering sekali ketemu dengan bocil laknat di Mobile Legend. Jadi saya mau naik ke Glory, saya mentok di Honor 28. Bantu yuk, gendong saya yuk. Ada yang mau nggak gendong saya ke Glory? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baru first time masuk. Saya Ya, dari bulat, Malaysia. bulat. Abang dari mana? Malaysia. Abang ini Bukan agama. dulu terus bentar langsung dibuka lagi. Dari Malaysia. Enggak apa-apa dari Malaysia Islam. dia Muslim dia. Malaysia udah. Oh, iya. Islam. Dia mau Silakan, seorang yang salib. Islam. Mau kasih waktu lah. Iya, tanya sekali ya. Bertanya satu saja. Sekali ya. Boleh. Silakan. Alkitab lahir tahun berapa dan Yesus lahir tahun berapa?
Ini Nih, gua jawab. Nggak apa-apa, Ini nggak apa-apa Islam ya? dijawab. abang ini Itu saja. Islam apa Kristen? Kan dia Muslim, dia nggak apa-apa kita Nggak, dia jawab. udah ngaku Muslim. Dia udah mengaku Muslim. Dia ingin bertanya Islam, untuk Islam. pengetahuannya, nggak apa-apa. Boleh saya jawab begini, ya? Jangan lagi sebut Alkitab. Saya nak bertanya saja. Baik, baik. Tolong di mute dulu, Bang Bulat. Biar nggak mantul suara saya. Di mute. Oke, Mic-nya saya di-off-kan. turun dulu lah. Saya turun dulu. Nggak usah, saya mute aja sebentar. Iya, iya. Ini kan mau dengar jawabannya. Yang pertama, jangan sebut Alkitab. Karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kita kenal nama lain misalnya Al-Furqan, ya. Legitimasinya dari Quran surat Al-Anbiya ayat 10, ya. Jadi sebutnya adalah Bible. Di luar negeri pun, seluruh dunia pun orang mengenalnya Bible. Tapi kalau Al-Quran dikenal di seluruh dunia, ya. Tentang istilah itu, terminologi itu. Kemudian jangan menyebut Injil, sebutnya harus Gospel. Jadi kalau Bible berisi Old Testament perjanjian lama dan Gospel perjanjian baru. Lalu kapan? Secara singkat aja ya, supaya nggak kepanjangan. Bible, manuskrip yang tertua itu P52 di awal-awal abad keempat. Ya, jadi di abad ke-1 tidak ada manuskrip, 2, 3 tidak ada, baru muncul di abad ke-4. Ya, itu lahirnya. Penulis pertama ya, itu adalah dari Gospel Markus, 70 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Menjadi inspirasi bagi penulis Matius dan Lukas. Kemudian Gospel Yohanes dituliskan 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Itu tuh penulisannya ya. Awal mulanya Bible itu tidak bernama, anonim. Barulah beberapa waktu kemudian disematkan nama-nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kalau Yesus lahirnya, kalau bicara tanggal ya, misalnya 25 Desember, ini beberapa kalangan Kristen juga sudah mengakui bahwa tanggal itu didapat dari mana nggak jelas. Jadi bagi mereka nggak masalah tanggal 25 Desember atau tanggal lain, pokoknya Yesus Tuhan. Nah, saya lebih menitik beratkan kepada tahunnya. Kalau kita baca dengan teliti di Matius dan Lukas, itu ada 2 Yesus tuh sebenarnya, yaitu yang bilang di 4 sebelum Masehi dan 6 sesudah Masehi. Ya, sebelum dan sesudah Masehi ini berbeda, berarti ada 2 Yesus. Dari mana itu didapat? Kalau kita hanya mengandalkan dogma, wah nggak tertulis, ya susah. Inilah harus kita buktikan dengan sejarah ya. Kita mengambilnya ketika Yesus lahir, penguasa yang disebut di situ siapa? Misalnya Herodes Agung sama siapa Kirana ya, Kores yang Kirene ya. Yang apa? Yang sensus itu Kirenius. Bukan. Kirenius benar. Itu Raja Agustus. Ya, nah itu bisa dilihat pada saat itu yang berkuasa di abad keberapa. Ternyata kita dapati ada 2 Yesus. Yesus versi Matius dan Yesus versi Lukas. Gitu Bang Bulat, standby. Sebentar ini Ustadz Bang Moto masih monitor nggak? Soalnya ada Kristen yang mau naik nih. Katanya ada yang typing, kebanyakan guru-guru pada takut dikeroyok. Aku boleh diturunkan host. Aku aja nggak apa-apa. Aku nyimak di bawah. Nggak apa-apa. Yang mau naik aku diturunkan aja. Turunkan. Ustaz tunggu di atas. Aku aja diturunkan nggak apa-apa. Lanjut. Enggak, jangan. Aku yang turun aja, jangan. Aku aja di bawah dulu. Saya turun. Saya turun. Oke. Enggak. Saya turun. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bukannya kalau nggak salah Nabi Isa dilahirkan tahun 622 sebelum Masehi ya, dan diangkat menjadi rasul pada tahun 29 Masehi. Oh iya, Guruda Zuma mau nambahin mungkin? Monitor. Assalamualaikum Guruda. Oh lagi enggak kan?
Mungkin jadi imam beliau di masjid jadi lama. Kalau aku tadi sholat sendiri. Lanjut host. Iya. Kami habis baju saya sholat duhur itu beri ceramah kultum. Oh, Kultum. Assalamualaikum Mbak Ade yang udah di bawah udah menyaksikan, terima kasih udah hadir. Ikhwan, follow dong Pera Istar 431 ini supaya bisa open cam. Oh, emang yang kemarin kemana, abang? Habis dijual. Enggak, aku lagi farming akun supaya banyak. Jadi kalau di ban hidup Menurut lagi. informasi Kores itu kalau akunnya udah gede digade gitu loh, digade di Ya digade. digade di mana tuh di TikTok gitu, dikandangin di sana dulu gitu. Kira-kira 5 tahun satu periode presiden baru diambil lagi gitu. Baru dilelang gitu. Akun ini pernah bubukin Nyai Ratih hanya. Oke, Ikhwan Villa yang di bawah dimohon nih yang di atas nih akunnya Pera Insta di follow ya. Dan guru-guru besar yang lain juga termasuk hostnya. Jangan lupa juga subscribe akunnya YTB, Gurunda, Bang Andi dan yang lainnya. Iya, ini kan 700, aku udah 400 itu. 400, 700, 1100 udah bisa open cam. Tadi mau open cam tuh yang soal nama-nama ini ini mesti diketahui kawan-kawan, bagus banget gitu loh. Iya. Yang soal Nabi Isa gitu. Kan kadang-kadang Kristen tuh suka framing secara nggak langsung ya. Yesus juga itu Yahudi manggil Yesus kok. Nah, ini kita kasih tahu yang sebenarnya tuh Yahudi manggil Yesus tuh apa gitu. Bukan Yasua, bukan Yehosua, bukan sama sekali ikhwan, bukan. Oke. Yang silakan yang Kristen mau naik aja. Akuan di Selebes Channel. Ya. Iya. Kenapa pembantu? YouTube akuan di Selebes Channel. Oh iya. YTB bilangnya Bang katanya. Yahudi mau manggil siapa? Yesus. Salah. Iso. Salah. Makanya aku open cam datanya langsung keluar cut gitu. Jangan. Datanya Kalau kasar jangan dikeluarin karena nggak ada. enggak Ini kasar. agak sekarang nih Bang si repot. Selamat siang Bang Andra. Muslim ini murid saya. Selamat siang Bang Andra. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The backbone-nya mana? Udahlah si Andra nggak usah ngomong, si Andra ini tetangga dengan Ustaz Munsir Sitimorang. Kemarin beliau kan Ustaz Munsir sakit tuh, alhamdulillah udah sembuh. Beliau mau aktif lagi untuk memberi kajian. Insya Allah saya akan panggil sekali-kali masuk ke Komal di sini ya. Nanti beliau yang menjadi sharing dengan kita di sini ya. Doakan ya. Bang Adi, promo YTB saya dong. Oh, channel lu. Muslim. Ya, Channel lu apa namanya? salah kristal Muslim. Dialog Kristologo apa? Suara STM. Apa sih? Suara Kurang jelas ya? memang dia begitu memang suaranya. Oh gitu. Ya. Suara kristal Muslim. Suara Kristolog Muslim ya? Iya. Oke. Suara Kristolog Muslim di subscribe channelnya ya. Memang Mas Andra gini tuh suaranya, tapi beliau anaknya pintar. Oh, iya. Dia masih kuliah juga tuh. Oh gitu. Iya, oke. Bang Andra, kita kan lagi fokus di Kristen. Sebelum Bang Andra turun, boleh ada yang mau ditanyain silakan. 5 menit ya boleh. Saya turun aja deh. Oh iya deh. Iya deh. Silakan deh. Ya. Yang Kristen naik, yang Kristen kalau mau naik takut dialog nanya juga boleh. Silakan. Tadi katanya rame yang ngantri. Iya, Mana? tadi pas Pak Pelik tadi, mungkin pas penuh kan. Tadi aku undang Pak Pelik. Pak Pelik mau naik. Kali ini gue turun aja lah. Gara-gara aduh. Biarin dulu situ loh Bang. Masih ada 2 itu. Gara-gara Bang Handi nih. Argumen netenya mematikan. Enggak, udah gue nggak pakai lagi itu lagi, dia sendiri yang pakai. Gitu. Doyannya.
Gara-gara mereka pada tapi nggak itu mau naik argumen. gara-gara mikir 2 PR dari Kores tuh. Tapi argumennya Bang Andi ini ternyata memang melekat kuat nih di netizen nih. Banyak sekarang yang menggunakan argumennya Bang Andi itu pada saat mereka menghadapi penghujat. Ya, senjata aja buat penghujat. Kalau untuk diskusi nggak usah dulu lah. Jangan, kalau diskusi mah jangan. Kalau ada penghujat langsung aja. Lu ngerocos aja lu, Tuhan lu aja netek, lu nggak mikirin lu kan gitu. Kalau ada yang menghujat langsung aja tetein ya. Itu buat tambahan juga ya, Ikhwan Villa di bawah. Semuanya bagus, tapi kalau aku tuh sangat suka tuh video-videonya di YouTube Ustazah Eza, potongan-potongan videonya, terus merujuk kepada hadis-hadis yang sohe, itu juga menjawab tentang fitnahan-fitnahan tuh kepada Islam ya. Itu juga bisa tuh diambil bahan rujukan. Ilmunya tinggi tuh dari Ustazah Eza Rafreza. Videonya juga ditata dengan bagus ya, karena suaminya kan ahli IT juga tuh. Tambahan aja, standby. PR-nya gua rasa Kores. Kristen pada lagi sibuk kumpul, mereka berdiskusi menjawab 2 PR darimu. Yang pertama, kenapa hukum Romawi membatalkan hukum Taurat? Kenapa hukum Romawi tidak membatalkan hukum Romawi gitu? Yang kedua apa PR-nya? Bisa nggak Mesias dari anak tiri? Nah itu. Oh iya, cantik tuh, cantik. Kan kita sering dihina-hina ya. Keturunan Ismail, keturunan Budak. Sebenarnya sih kalau Aku. Nah sekarang itu, bisakah anak tiri pewaris tahta Daud sebagai Mesias? Lanjut. mendem Iya. suaranya, Ustaz. Iya, Ustaz Unggul. Mendem suaranya. Ini ada murid saya nih, si Agung nih. Kalau di dalam Matius sih, kalau di dalam Matius 1 yaitu sampai ke Yusuf itu. Berhentinya sampai di Yusuf. Ntar dulu, ini ada si Agung nih. Gung, kenapa lu naik? Gung, lu udah bosan menuhankan Yesus, lu naik di sini. Gung, ngomong lu. Silakan Bang Agung. Silakan. Dibuka mute-nya, Bang. Mic dibuka, Gung, bukan celana yang dibuka, mic. Oh, yang kemarin yang di Sulawesi ya, Bang? Andi. Bukan, ini Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya waktu itu pernah juga naik ke sini juga ya, ke rumah ini ya, Bang? Iya sih, ini murid saya udah lama belajar. Beliau Islam. ini yang suka nginjilin ayam, Ya, kucing. paham tuh. Di syuting pula lagi ya, baru diupload. Ya, beliau suka menginjili hewan karena katanya perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan bukan cuma manusia yang makhluk, mereka juga makhluk, kata beliau. Tanya aja langsung. Betul. Serius, bener Bang Juma itu nggak bohong. Gung, lu buka dulu mic-nya Bang Gung. Katanya lu mau nanya ke Bang Juma. Iya Bang Agung ini. Bang Agung, itu di mute itu. Ke mute, budak. Iya minta naik kok nggak ngomong. Iya silakan. Ya. Dimulai dari sekarang. Hei. Udah ketawa dia. Malah ketawa. Iyalah. Enggak, aku lagi baca artikel lucu. sorry. Gung, gimana Gung? Kalau lu nginjilin ayam, caranya gimana Gung? Tinggal ngomong aja. Sesuai dengan kitabnya Bang Andi kan diperintahkan untuk biar dia jawab dulu mengabarkan Injil kepada semua makhluk, termasuk ayam. Dia udah jawab dulu caranya nginjilin ayam gimana, komunikasinya dengan ayam Gung. Gimana Gung? Coba. Siraba. Jangan dulu ngomong. Oh, Gung, gimana caranya Gung? Biar dia yang praktekin. Seru lo dia lo. Iya. Lanjut. Silakan Bang Agung. Gung. Hei. Woi, ngomong lu gimana caranya? Kan caranya gampang aja. Gimana? Tinggal diceritain. Tuh. Dia bisa bercerita ke ayam loh. Banyu mak bener kan? Kan segala makhluk. Itu kan.
Ya, Ayo, Banyuma yang masuk. Banyuma yang masuk, ini urusannya Banyuma, ini topiknya Banyuma. ayo Abang. Ayo lu Banyuma, tanggung jawab. Ini anak orang lo. Tanggung jawab Bang Juma. Iya, jadi gini loh teman-teman, apa yang dilakoni oleh saudara kita Agung ini, ya itu juga tidak bisa dianggap sepele. Karena ketika dia ada perintah di dalam kitabnya mereka, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya makhluk ini kan bukan cuman ini, bukan cuma manusia, tetapi juga adalah termasuk hewan. Kan gitu. Cuman yang jadi permasalahan ini, kalau yang mengambil tugas kemudian menginjili hewan itu adalah pendeta agung. Nah yang jadi bermasalah ini, yang menginjili makhluk-makhluk surgawi ini siapa? 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah, saudara saya pendeta agung ini sudah mengambil peran untuk menginjili makhluk-makhluk yang berasal dari tanah. Nah, makhluk-makhluk surgawi ini kira-kira yang menginjili siapa, saudaraku Agung? Silakan. Saya belum naik ke surga, makanya nggak bisa diinjilin. Oh, jadi belum ada yang menginjili makhluk-makhluk surga ini? Dia khusus binatang, dia makhluk hidup, dia spesial dia. Mungkin bisa diberikan contoh, misalnya pada hari Sabat itu gimana ceritanya dikumpulkan ayam, bebek, angsa, rusa, seperti yang biasa saudara saya ceritakan. Ini penting ini karena memang ini amanat, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini perintah yang kemudian dijalankan oleh pendeta agung, adalah perintah yang tidak semua orang bisa ambil, karena ada perintahnya sampai ke ujung bumi, perintah untuk memberitakan Injil itu. Nah ini adalah tugas yang sangat luar biasa yang diambil oleh beliau, yang tidak semua pendeta mau lakukan itu. Kenapa? Ya mungkin karena faktor ayam dan kucing itu nggak bisa memberikan sumbangsi perpuluhan untuk umat kayaknya. Sampai jarang kita temukan, bahkan hampir tidak ada orang yang bisa mempraktekkan Markus 16:15. Nah sekarang kita tanya saudara Agung, sebagai lulusan dari sekolah S2, teolognya mungkin sudah selesai ya, seperti yang dulu yang kita tahu dia lagi lanjut S2. Apa kendala saudara di dalam menginjili misalnya ayam gitu? Ada nggak perlawanan yang berarti dari mereka? Susah nggak mereka itu menerima pemberitaan Injil? Ya. Enggak susah. Ayamnya di kandang kok. Nah, terus kalau Jangan ketawa dong. Kalau mereka kalau mereka dibaptis, Tinggal disiram air. Oh, disiram. Oh, di ini ya ayamnya baptis percik ya dapatnya ya. Percik, ya. Diganggu dulu Bang Juma ya, ini jangan diganggu dulu, Oh. ini serius ini. Lagi direkam ini. Ya, terus. Iya, ya. Jadi kalau mereka kemudian dibaptis, itu kan ada kalau makhluknya manusia, mereka kan selalu nyanyi gitu, Malam Kudus. Itu biasa terjadi di jemaah-jemaah Kristen. Nah, kalau mereka ini ada juga tidak Malam Kudus nyanyi gitu rame-rame gitu? Nggak ada. Ada juga. Ada. Bisa diperhatikan mungkin Bang, kayak mana mereka ketika mereka menyanyikan pujian-pujian. Ustaz unggul ada aja nih. Ustaz unggul. Udah tutup kameranya Ustaz. Kalau mereka sedang menyanyikan kidung, ya kidung pujian itu seperti apa misalnya? Mungkin bisa dicontohkan saudaraku Agung. Ya kalau ayam itu kalau malam kudus dia tidur. Iya. Karena kalau ayam kan kalau malam tidur. Kalau ayam bangun kan dia kukuruyuk. Oh, kukuruyuk. Nah, ini yang masih penasaran saya. Pernah nggak saudara menginjili biawak?
di rumah nggak ada soalnya. Oh, jadi makhluk-makhluk apa aja yang pernah saudara injilin? Ya. Kambing, Terus kambing, terus Memang sapi, sapi. kambing apa domba? Oh, iya. Terus. Oh, iya. Kambing, sapi, terus bebek, bebek, terus Babi nggak babi? banyak sih. Babi. Babi nggak ketemu di rumah, nggak ada soalnya. oh, Sebelum ke binatangnya, gimana caranya sih? Bingung nih. Gimana cara nginjilinya sih? Ya maksudnya gini pertanyaannya Gung. Pendekatan apa, metode apa yang kamu pakai nginjilin binatang gitu loh. Itu pertanyaannya. Ya Pakai kalau bahasa apa? pendekatannya ya kayak biasa aja, kita ngobrol-ngobrol sama dia, kasih makan, terus diceritain. Apa tuh? Bahasa apa? Oh, Bahasa apa? Tuhan, Bahasa gitu. apa Gung? Pakai bahasa apa? Ya misalnya ya kita bicara sendiri gitulah. Oh, Tapi kita bicara dengan berbicara dengan hewan tersebut. Jadi contoh gini, sama ayam misalnya contohnya contoh, ya. Ya. Contoh gua ayam ya. Petok, Ya. petok, petok. Gimana bahasanya tuh? Ya Yam, kamu jadi ya. Itu mah bahasa ayam yang Indonesia, baik lu ya. pikir ayam ngerti bahasa Indonesia? Iya, Ya. ngerti. Coba Ngerti Bang Hani biarin aja coba, pengen tahu lanjutannya gimana, Pak. Ya ini gua ayam ya. Ya. Petok, petok. Kukuruyuk. Ya, Yam, kamu jadi ayam yang baik ya, jangan nakal. Tuhan itu memelihara kamu. Tuhan itu baik sama kamu karena kamu nggak nakal, karena kamu suka makan. Kukuruyuk. Aneh, aneh. Manusia aneh di dunia ini sekarang. Ntar dulu Mbak Cika, biarin Habis dulu Mbak itu- Cika. Oh iya, lanjut. Terus Pak masuk ke penginjilannya coba. Petok, petok. Ya itu tadi diceritain Tuhan itu baik sama kamu Yam, jangan nakal Iya. ya. Terus Keren banget ya. Bisa ayam. Kenapa kamu nakal nanti Indonesia ada di dibeleh. dunia? Ya tuh. Kalau kamu nakal nanti dibelek gitu ya. Ya, terus kalau mereka ini mau kawin, dia izin nggak biasanya? Misalnya mereka ayam mau kawin sama kucing, ayam sama kucing, ayam sama ayam, bisa nggak? Izin nggak? Enggak ya? enggak. Kita yang kasih mereka kalau mereka mau kawin, kasih betinanya. Iya. Tapi Bang Agung ini pernah nggak bercita-cita mau nginjilin ular naga supaya mereka itu tersadarkan agar tidak perang di surga? Pernah nggak ada cita-cita gitu? Maunya sih, tapi belum ke sana, jauh. Wah, terlalu kepikiran jauh. lo Gurunda. Buset. Ya memang karena beliau ini mendengarkan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu ada perintah itu. Iya. Sehingga ya beliau merasa terpanggil untuk melakukan melakukan amanat ini. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya kan perintahnya kepada kitisis. Kitisis itu artinya seluruh yang hidup gitu. Jadi dia makhluk atau seluruh ciptaan. Itu dalam Enggak bahasa salah. Sebetulnya Yunani. ini Pak Agung ini enggak salah. Menjalankan perintah Injil itu yang ada di dalam Bible-nya itu dijalankan. Iya, beritakanlah Injil ke segala, pergilah ke Makhluk. seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, barang siapa yang dipercaya. Ya, makhluk di situ dibaptis, tertulis gitu. kitisis. Jadi Kitisis. semua yang diciptakan harus diinjili sama teman-teman kita. Cuman beliau ini yang mempraktekkan karena mungkin Hanya dia saja. Hanya dia Coba saja yang lain. Coba aku pengen tanya Gung, dari semua apa tadi tuh kambing, domba, sapi ya, ayam ya udah ada yang masuk Kristen ini binatang ya? Ya nggak masuk nggak masuk Kristen sih, cuman diberitahu aja, diinjilin aja. oh jadi mereka nggak masuk Kristen. Sabar dek. Heeh. Mereka nggak dibaptis, tapi tadi dibaptis. Berarti mereka sudah Kristen Ya. gitu. Kalau mau baptis ya kita siram aja. Berarti mereka Kristen juga.
Ya mungkin. Wah, kalau misalnya ada data bahwa betulan mereka Kristen, bisa diadu itu. Mana tahu mereka bisa mualaf. Iya coba aja. Itu yang udah masuk Kristen diundang ke TikTok aja, kita dialog, pengen tahu dialog sama ayam Kristen gimana. Gung, kenapa kamu mengambil spesial menginjili binatang? Ya karena aku suka binatang pertamanya. Tapi dalam hal untuk penginjilan ya, bukan dalam hal yang lain ya. Bukan. Kan seperti firmannya. Ya, apa tuh? Iya, beritakan sama segala makhluk. Oke. Orang aneh ini manusia. Ya tapi gini, sabar Bang Handi. Kemarin kan beberapa tahun yang lalu Saudara Agung ini kan sempat kirim video beliau ini kemudian ke kampus sekolah. Itu S2 atau masih S1 waktu itu, Bang? S1. Udah selesai S1-nya? Iya. Teologi juga ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti memang mendalami Bible ini begitu mendalam sehingga ini sampai ke ini. Dulu sempat kalau nggak salah pernah menginjilin tikus juga kan? Iya, tapi dia kabur terus. Walah beneran loh. Gak bercanda Gurunda loh. Iya, saya kan udah lama kenal sama saudara kita ini. Katanya sempat juga hampir menggigit waktu itu ya kan, karena nggak terima data-data dari Bible dibacakan gitu. Iya. Nah, kira-kira Saudara Agung, mohon maaf ini, kalau misalnya dibacakan Amsal 7, ada nggak mereka itu tiba-tiba horny gitu atau ada reaksi kejar sesamanya gitu? Atau Iya, biasa